sore hari ini. Setiap kita rekan-rekan muda di tempat ini, senang setiap kita boleh bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian kita buat Tuhan Yesus Kristus. Kita mau katakan, Ku diberi kuasa. Mari kita melompat, memuji, memuliakan nama Tuhan. One, two, three, go. Mari angkat suara mengatakan, Ku diberi kuasa. Diberi kuasa, Raja mulia, menakluk musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa, Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, sampai jadi lawanku. Sungguh besar, sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidup. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang beri kemenangan, ku bersorak berayat. Terpujilah Kau Raja segala raja. Bersama-sama dengan pujian yang dikatakan, diberi kuasa, Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa, Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, sampai jadi bila Allah ada bersamaku, sampai jadi bila Allah ada bersamaku, sampai jadi lawanku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak berayat. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Biar musik memuji nama Tuhan, dan kita bersyukur. Mari bersuka cita bersama Tiberias Choir. Katakan, besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidup. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau beri kemenangan, ku bersorak berayat. Terpujilah Engkau Raja. Lebih sungguh lagi katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidup. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak berayat. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus pada sore hari ini. Terpuji nama Tuhan. Seberapa banyak yang percaya bahwa setiap kita lebih dari pemenang? Boleh lambaikan tanganmu. Kita beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Mari bersuka cita memuji Tuhan.
Katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala. Iblis dikalahkan. Iblis dikalahkan oleh kuasa. Jika siapa dapat melawan kita, lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Kibarkanlah panjingnya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika siapa kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjingnya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita terus puji nama Tuhan, kita tinggikan namanya. Katakan, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Katakan jikalau Allah di pihak kita, siapa dapat melawan kita, lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjingnya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Beri sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Masih semangat memuji nama Tuhan, amin. Kita mau naikkan pujian kita buat Tuhan Yesus Kristus. Kita mau katakan never stop. Haleluya. Come on, say 1, 2, 3, go. Bersuka cita bersama Tiberias Choir. 1, 2, 3. Haleluya. Mari bersama-sama kita katakan. We love you, but your love us instead. Freely you give us your Son Jesus, your Son Jesus. Surrender His life at the cross for us, yeah, yeah.
Jesus, your son Jesus surrendered his life on the cross for us, for us. Yeah, you will never stop loving me. You will never stop loving me. Yes, you will never stop loving me. You will never stop loving me. No matter who we are or what we have done, this world is disease and what he has done. He has done forever righteous by his blood for us, for us. Yeah, you will never stop loving me. 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 Come on, sing together. Look to the cross. Look to the cross. My sins are all forgiven. Salvation won. It is finished. Look to the cross. My sins are all forgiven. Salvation won. It is finished. It is finished. You will never stop loving me. 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 Yes, you will never stop loving me. You will never stop loving me. Hallelujah. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Mari kita redupkan hati. Benar Tuhan, Kau memilih setiap kami. Kau memilih setiap kami ada di tempat ini. Terima kasih buat Tuhan yang tidak pernah berhenti mengasihi setiap kami. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang tidak pernah berhenti memegang tangan kami. Dan terima kasih Tuhan Yesus untuk Engkau yang senantiasa pegang kendali atas hidup kami, pegang masa depan kami. Kami serahkan hidup kami, kami serahkan tubuh jiwa kami di hadapan-Mu sebagai persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Jiwaku
bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Kasihmu, Romo yang hidup, penuhi kami. Romo yang hidup, penuhi mengalirku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Saling nyatakan Romo yang kudus, pulihkanku. Romo yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Ku, yang menyertai-Ku Tuhan, buka hati untuk jalan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, untuk jamahan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, untuk jamahan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, jangan keraskan hatimu, nyatakan ku buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Kami buka hati kami, buka hati
pujian kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang Tuhan. Kami datang Tuhan. Karena kami mau katakan ini semua bukan tentang kami lagi Tuhan, tapi tentang Yesus yang menebus, yang membayar lunas setiap dosa kami. Maka sore ini kami datang Tuhan, bawa hati kami untuk menyembah-Mu Tuhan. It's all about you. It's all about you. And it's all about you, Jesus. It's all about you. Katakan, it's all about you, Jesus. It's not about me, it's all about you. And it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. And it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. And it's all about you, Jesus. Bersama-sama. It's all about you. It's all about you. And it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. And it's all about you, Jesus. And it's all about you. And it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made. And it's all about you. And it's all about you, Jesus. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made. And it's all about you. And it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship.
It's all about you, Jesus. Kita berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan. Ini semua tentang-Mu Tuhan. Ini semua tentang-Mu Tuhan. Ini semua tentang kasih-Mu, tentang Engkau Tuhan. Makasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu Tuhan. Lebih lagi Tuhan, kami siapkan hati kami untuk bawa hati kami dengar suara Tuhan, dengar firman Tuhan. Ya, dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk sobat-sobat yang kasih Tuhan. Di firman Tuhan, sebelum kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita saksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang kita yang terkasih, Ibu Pendeta Darneti Pariaji. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Hubungan dengan yang karib tidak saja dengan sesama manusia, tetapi kita juga bisa karib dengan Tuhan, bahkan harus karib dengan Tuhan Yesus. Bila kita karib atau akrab dengan Tuhan, kita bisa mengungkapkan apa saja dengan aman dan nyaman yang ada di hati kita dan pikiran kita. Tuhan senang jika kita selalu mendekat kepadanya, mendekat dan intim dengan Tuhan setiap hari. Dekati Tuhan dengan tulus dan dengan rendah hati di dalam doa. Kita harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Perjanjian Tuhan akan diberitahukannya kepada kita. Iman, janji Tuhan, dan kesabaran adalah 3 hal penting untuk kita dapat berjalan dan mengalami kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Kita akan mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Bagi orang yang memiliki hubungan pribadi yang karib dengan Allah, janji perlindungan, keamanan, serta kenyamanan akan menjadi bagian dalam hidup kita. Kita akan menerima apa yang kita minta kepada Tuhan seturut dengan kehendak-Nya. Orang yang memiliki hubungan dekat dengan Allah, mengenal Allah, maka dia tahu bagaimana harus berdoa yang sesuai dengan kehendak Allah. Kita bergaul karib dengan Tuhan, hadirat Allah akan berdiam bersama dengan kita. Hubungan pribadi dengan Tuhan bukan hanya untuk mendapatkan keberhasilan dan perlindungan saja, tetapi kerinduan untuk berada dalam hadirat Tuhan sepanjang masa. Puji nama Tuhan, video selengkapnya dari khotbah Ibu Gembala Sidang kita yang terkasih, Ibu Pendeta Darneti Pariaji, dapat sobat-sobat muda Bonerges lihat selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan saya akan bacakan suara Gembala Sidang kita terkasih, Ibu Pendeta Darneti Pariaji, dengan tema bangkit dari masa sulit. Roma pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati kami semua selalu dalam lindungan Allah, tidak bahaya dan tidak celaka. Diberkati dalam segala usaha dan pekerjaan, bebas dari segala kutuk-kutuk penyakit, bebas dari penderitaan, hidup di bumi seperti di sorga. Beri rumah di bumi, beri rumah di sorga. Siapapun yang belum bekerja, Tuhan beri pekerjaan. Doa kami, agar kami semua dipersiapkan menjadi mempelai Kristus yang akan diundang pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Roma kedua, bagaimana untuk bangkit dari masa sulit? Yang pertama, apapun yang terjadi, tetap memuji Tuhan Yesus. Ayub 2 ayat 1-10. Hal-hal sulit seperti kehilangan pekerjaan, putus cinta, atau ditinggalkan selama-lamanya oleh orang yang kita kasihi dapat melemahkan iman kita. Tetapi selama kita menjalani semua itu dengan berserah penuh dan percaya penyertaan Tuhan Yesus, pasti ada pertolongan Tuhan dan kita pasti bangkit dari masa sulit. Tanpa rasa percaya kita bisa marah kepada Tuhan. Dan pada akhirnya masalah kita justru makin bertambah dan kita menjadi semakin jauh dari Allah. Yang kedua, selalu berdoa memohon Tuhan Yesus menuntun dan menguatkan kita. 1 Korintus 10 ayat 13. Manusiawi sekali ketika kita melakukan hal benar dan sesuai firman Tuhan, lalu kita berharap akan diganjar sesuatu yang baik. Tetapi kenyataannya terkadang tidak selalu terjadi seperti itu. Seperti Rasul Paulus yang sangat giat melayani Tuhan Yesus dan jemaat. Tetapi kenyataannya Paulus berkali-kali disiksa, bahkan hampir mati. Paulus bisa saja menyerah dan memilih berhenti menjadi rasul untuk hidup nyaman. Paulus tahu rasanya kelaparan, kehausan, kesakitan. Tetapi Paulus tetap fokus kepada Tuhan dan selalu minta Tuhan Yesus menguatkan dan menyertainya. Jadikan kesulitan dan krisis sebagai sarana menguatkan diri. Percayalah, Tuhan Yesus tidak mungkin memberi pencobaan melebihi kekuatan kita. Yang ketiga, tetap mau menjadi berkat. 1 Petrus 2 ayat 9. Di masa-masa sulit iblis menampi kita, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan kita sehingga iman kita gugur. Tuhan Yesus akan menyertai kita sehingga kita kuat dan bangkit kembali.
Untuk menguatkan orang lain kita harus melewati masa sulit atau krisis. Supaya pada waktu kita menang, kita akan menjadi berkat. Dan doa penutup, Tuhan Yesus kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuh di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di kerajaan sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Kau sepenuhnya, dan biar Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuh di dalam Kau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan pada sore ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus tetap setia. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan Yesus tetap bekerja secara ajaib dan sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang sudah memilih, mengasihi, mengampuni, menebus setiap kami. Dan tiba saatnya Tuhan, kami butuh firman-Mu Tuhan. Di dalam kami melangkah hari demi hari Tuhan. Dan apa yang kami lakukan semuanya seturut kehendak-Nya Tuhan. Apa yang kami lakukan semuanya seturut dengan rencana Tuhan yang indah. Maka ajar kami senantiasa, didik kami, tegur kami Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Maka hari ini kami terima kebenaran firman-Mu. Jadi di dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Dan berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus, makasih Tuhan. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and lifter of my head. Your light fills my day. Leads me in your way. Forever I surrender all to you. And I'll live to worship you, my Jesus. Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to be, and I long to be alive and offering. Take me higher, draw me deeper. I give up to be with you. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus, puji nama Tuhan. Faithful, faithful, you're my God. You're the glory. You're the glory and the lifter of my head. Your light fills my days. Leads me in your way. Forever I surrender all to you. I live to worship you, my Jesus. My Jesus, you're
Kita beri tepuk tangan sorak-sorai, kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat kasih, anugerah, kebaikan, dan penyertaan Tuhan yang sempurna atas hidup kami untuk masa muda kami Tuhan. Kami percaya setiap kami anak-anak muda terus datang cari Tuhan. Kami tidak pernah gagal, kami tidak pernah dikecewakan. Kami akan melihat masa depan yang penuh dengan harapan. Karena kami percaya apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kami semua akan digenapi tepat pada waktunya. Tidak satu pun yang gagal janji Tuhan. Semuanya akan digenapi dalam hidup kami. Maka berkati Tuhan setiap kami anak-anak muda. Kami tidak hilang pengharapan, kami tidak putus asa. Kami yang ada di Bonerges, setiap anak-anak muda, hidup kami penuh kuasa. Di tangan kami ada kuasa, di mulut kami ada kuasa. Apapun yang kami pegang kerjakan, Tuhan berkati berhasil. Apa yang kami doakan, apa yang kami minta, Tuhan kabulkan dari kerajaan surga. Tidak gagal. Maka berkati Tuhan semua anak-anakmu yang hadir. Beri sukacita, beri damai sejahtera, dan hati yang berlimpah dengan ucapan syukur. Urapi lidah bibir hamba akan sampaikan firman-Mu. Biar firman Tuhan yang disampaikan isi hati Tuhan menguatkan, memulihkan, dan memerdekakan hidup kami. Kami bersyukur, kami siapkan hati kami sambut firman-Mu, dengar firman Tuhan. Mari bersama-sama siap kita yang percaya, yang disayang sama Tuhan dengan bangga sama-sama kita katakan, amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk kembali. Selamat sore, ada Shalom Bonerges. Shalom Bonerges. Puji Tuhan, apa kabar? Luar biasa ya, saya doa semua sehat, semua dalam keadaan yang baik, semua dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Juga menyapa setiap yaitu teman-teman yang tersambung dalam live streaming. Shalom, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan belajar firman Tuhan sore hari ini. Tema khotbah sore hari ini adalah Tuhan memberi lebih dari yang kita harapkan. Sekali lagi, temanya adalah Tuhan memberi lebih dari yang kita harapkan. Kita akan belajar apa maksudnya Tuhan memberi dari yang kita harapkan, ya. Bahkan dikatakan lebih dari yang kita harapkan. Artinya seringkali yang kita harapkan tidak terjadi. Seringkali apa yang kita harapkan tidak sesuai ya dengan kemauan kita. Tetapi ingat, Tuhan selalu memberi lebih dari yang kita harapkan. Kita akan belajar Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Kita akan baca bergantian. Saya ayat yang pertama, teman-teman ayat yang kedua, seterusnya bergantian, dan sampai ayat yang ke-10 kita baca bersama-sama. Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10, yang sudah di sana katakan aku pasti diberkati Tuhan. Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Saya baca ayat pertama terlebih dahulu. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Ya, pada diam ini saudara. Ya, ayo ayat 2, 3, 2, 1 ya. Ayat 3, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Ayat 5, lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Ayat 7, lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ayat 9, seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Ayat 10 sama-sama. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Katakan amin. Kita lihat keterangannya. Banyak orang datang ke gereja hanya mengharapkan berkat jasmani. Sekali lagi, banyak orang datang ke gereja hanya mengharapkan berkat jasmani. Yaitu apa? Uang, pekerjaan, kesehatan.
Tapi Tuhan mau memberi lebih dari itu, keselamatan, pemulihan, dan kuasa hidup baru. Ya, sekali lagi saudara, kita belajar Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10 ya, tentang di mana ada seorang yang terbaring sejak lahir di depan pintu gerbang indah. Ya, artinya apa? Seseorang yang mungkin hilang harapan, ya, tidak ada lagi istilahnya yaitu pengharapan yang baru di dalam hidupnya. Tetapi bersyukur lewat pelayanan Petrus dan Yohanes. Ya, kita tahu ini adalah lanjutan dari tentang Pentakosta. Dari Kisah Para Rasul 1, dilanjutkan Kisah Para Rasul 2, di mana khotbah Petrus begitu luar biasa, memenangkan 3.000 orang Yahudi saudara pada waktu itu. Dan dilanjutkan lagi apa? Dengan gaya hidup jemaat pertama atau gaya hidup jemaat mula-mula. Dan tidak berhenti di sana, kuasa Roh Kudus begitu luar biasa. Ya, sehingga apa? Ya, bekerja dalam setiap kehidupan anak-anaknya saudara. Termasuk siapa? Para rasul, ya, Petrus dan Yohanes. Ya, dia bertemu dengan seorang siapa? Seorang yang terbaring, ya, sejak lahir saudara di depan pintu gerbang indah saudara. Nggak ada pengharapan. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Petrus dan Yohanes saudara, ya, seolah-olah apa? Yang tidak mungkin, seolah-olah yang dia tidak pikirkan. Seorang yang terbaring itu saudara bisa melihat apa? Bisa melihat keajaiban atau bisa melihat mujizat, bisa melihat pertolongan saudara. Ya, gambaran apa? Orang yang sudah dalam masa sulit sekalipun, masa sukar sekalipun, masa kelam sekalipun, seperti orang yang terbaring di depan pintu gerbang indah yang hanya mengharapkan belas kasihan. Seolah-olah tidak ada lagi pertolongan, tidak ada lagi namanya jalan keluar. Tetapi apa? Selalu ada jawaban di dalam Tuhan Yesus. Katakan amin. Ya, selalu ada jawaban ya di dalam Tuhan Yesus. Ya, di dalam kita mengikuti Yesus saudara. Ya, bahkan apa? Ya, kita diingatkan bahwa kita ke gereja bukan hanya untuk menerima berkat saja. Bukan hanya kita untuk menerima segala kemuliaan daripada Tuhan. Tetapi jauh Tuhan mau mengingatkan kita. Yang terpenting adalah Tuhan mau hidup kita diselamatkan, dipulihkan, dan kita hidup di dalam kuasa. Bilang sama saya mau hidup di dalam Tuhan sepenuhnya. Ya, katakan amin dulu. Ya, jadi teman-teman hidup di dalam Tuhan sepenuhnya untuk apa? Untuk diselamatkan. Ya, untuk apa? Terima keselamatan. Agar teman-teman di luar daripada Yesus tidak ada sebuah jaminan, tidak ada sebuah yaitu keselamatan. Maka teman-teman bersyukur yang hari ini terus datang cari Tuhan, karena teman-teman tahu, teman-teman yaitu diundang, diajak, dibawa kepada keselamatan itu. Bukan hanya keselamatan, tetapi apa? Pemulihan. Bilang sama saya, pemulihan. Bilang sama saya, aku mau dipulihkan. Bilang sama saya, aku mau disembuhkan. Bilang sama saya, aku mau diberkati. Ya, dan itulah yang Tuhan mau. Ya, seringkali Tuhan tidak menjawab apa yang menjadi keinginan kita. Ya, karena keinginan kita mungkin hanya terlalu kecil, terlalu sedikit buat Tuhan. Mungkin terlalu mudah, terlalu gampang. Berkat, kesehatan, masa depan, karir, ya, diberkati, pekerjaan, studi berhasil, orang tua diberkati, ya mungkin terlalu mudah. Tapi yang Tuhan mau adalah Dia mau menyelamatkan kita, ya, dari kebinasaan, dari apa? Dari kematian yang kekal. Dia mau memulihkan kita, manusia, rohani kita secara utuh. Makanya kita perlu apa? Terus diingatkan lewat firman Tuhan. Dan apa? Agar kita hidup di akhir zaman ini, hidup kita penuh dengan kuasa, ya. Untuk apa? Kalau kita hidup kita di akhir zaman ini nggak ada kuasa sebagai anak-anak muda, kita akan gampang kalah. Kalah dengan apa? Kalah dengan dosa. Kalah dengan apa? Kalah dengan apa? Dengan tipu muslihat iblis. Kalah dengan apa? Dengan pergaulan yang buruk. Ya, sedangkan kita dipanggil untuk menjadi terang. Katakan amin. Makanya hidup kita penuh kuasa. Maka teman-teman di Bonerges diperlengkapi. Teman-teman di Bonerges selalu apa? Selalu diberikan apa? Diberikan tuntunan, diberikan pelajaran, diberikan pemahaman agar menjadi anak-anak yang apa? Generasi unggul, the best, the biggest, ya, di dalam segala hal, di dalam segala bidang. Untuk apa? Untuk masa depanmu, yaitu menjadi berkat. Untuk masa depanmu melihat
kebaikan Tuhan. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Karena setiap anak-anak muda ya pasti punya namanya kerinduan, punya keinginan, punya satu apa? Punya satu yaitu goal, tujuan di dalam masa mudanya, di dalam hidup. Apa yang dikerjakan pasti ada satu pencapaian di situ. Ya, tetapi ketahuilah, selama kita berjalan bersama dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Sebab bagi Dia sangat mungkin diberikan dalam hidup saudara dan saya. Beri tepuk tangan yang dahsyat ya. Sama-sama kita lihat lagi, belajar dari firman Tuhan. Makna penting dari Petrus menyembuhkan orang yang lumpuh. Ya, apa makna penting dari Petrus menyembuhkan orang yang lumpuh? Perhatikan, orang yang lumpuh ini dia cuma minta apa sih? Dia cuma minta sedekah. Ya, perhatikan. Yang orang lumpuh ini mau hanya sedekah. Karena apa? Setiap hari dia ada di depan pintu gerbang indah. Itu apa sih? Tempat lalu lalang di mana orang pergi ke bait Allah. Jadi tempat yang sangat strategis. Orang yang terbaring ini dibaringkan di depan pintu gerbang indah supaya orang yang lewat lalu lalang bolak-balik ke bait Allah melihat orang ini dan tergerak belas kasihannya memberi sedekah. Orang lumpuh ini cuma sampai kepada apa? Kebutuhan ya sehari-harinya. Tapi lihat, Tuhan memberikan jauh lebih dari apa yang orang lumpuh ini mau. Orang lumpuh ini hanya memikirkan tentang apa? Kebutuhan sehari-hari. Tapi Tuhan mau dia sembuh total. Tuhan mau pulihkan dia. Tuhan mau selamatkan dia. Tuhan mau dia jadi saksi agar nama Tuhan dipermuliakan. Beri tepuk tangan yang dahsyat. Nah, kita akan belajar ya makna penting dari Petrus menyembuhkan orang yang lumpuh. Yang pertama, Tuhan tidak memberi apa yang kita inginkan, tapi apa yang kita butuhkan. Ini yang kita bisa pelajari. Ya, jadi seringkali kalau hari ini apa yang kita mau belum Tuhan berikan, ya itu artinya apa? Bukan Tuhan tidak mengasihi saudara dan saya. Bukan artinya Tuhan Yesus tidak peduli dengan setiap doa kita. Tetapi Dia lebih tahu yang terbaik untuk saudara dan saya. Ya, kita ini terbatas. Manusia ini terbatas. Manusia bisa salah. Ya, apa yang kita mau seringkali nggak seturut dengan kehendak Tuhan. Ya, tetapi yang Tuhan berikan itu pasti selalu sesuai dengan apa yang jadi kebutuhan kita. Ya, kebutuhan kita sehari-hari. Ya, apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan dalam menopang kehidupan kita, dalam studi kita. Ya, teman-teman yang studi, percayalah Tuhan akan apa? Mencukupkan segala kebutuhanmu selama studi. Katakan amin. Ya, kalau teman-teman yang kerja, teman-teman harus percaya Tuhan akan mencukupkan kebutuhanmu selama engkau berkarir, selama engkau bekerja. Katakan amin. Ya, semua ya dalam segala hal apapun juga. Kita buka Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-3 sampai 5. Jadi Tuhan tidak memberi apa yang kita inginkan, tapi apa yang kita butuhkan. Kita buka ya, Kisah Para Rasul 3, ayat 3 sampai 5. Kita baca sama-sama 3, 2, 1 ya. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah, stop. Ya, ketika orang itu melihat, orang itu siapa? Orang itu siapa? Yang terbaring. Ya, orang itu siapa? Yang lumpuh. Ya, melihat siapa? Petrus dan Yohanes. Kan tadi saya katakan, orang yang lumpuh ini, yang terbaring ini, dia dibaringkan di depan pintu gerbang indah. Dan dia melihat siapa yang lewat? Petrus dan Yohanes lewat di situ. Coba kita lihat lagi. Hendak masuk ke bait Allah dan apa? Ia meminta sedekah. Orang yang lumpuh ini, yang terbaring ini, meminta belas kasihan, meminta sedekah kepada Petrus dan Yohanes. Perhatikan ayat keempat. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Ya, jadi mereka menatap dia dan Petrus berkata. Ya, ini sebaliknya. Petrus dan Yohanes menatap orang yang terbaring itu, orang yang lumpuh itu. Dan apa? Dan berkata kepada orang itu, lihatlah kepada kami. Petrus suruh bilang sama orang yang terbaring ini, lihatlah pada kami.
ayat yang ke-6, ayat 5 kita baca. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Lalu orang yang lumpuh ini ya menatap kembali kepada Petrus dan Yohanes. Mereka berharap apa? Orang yang lumpuh ini berharap akan mendapatkan sesuatu dari mereka. Coba slide selanjutnya lagi, kita lihat. Orang lumpuh itu meminta apa sih? Minta uang. Yang dia minta itu adalah berharap dapat apa sih? Kepingan perak. Syukur-syukur dapat kepingan emas. Ya. Ini bicara apa? Hanya yang dipikirkan untuk apa sih? Keperluannya dia, kebutuhan mungkin sehari-hari. Ya. Dia nggak melihat ada sesuatu yang jauh lebih itu yang bisa diberikan untuk hidupnya. Ia berharap kecil, tapi Tuhan justru memberikan kesembuhan total. Ya. Kadang kita hanya minta sedekah dari Tuhan, berkat kecil. Padahal Tuhan sanggup memberi pemulihan yang menyeluruh. Harapan kecil kita dibatasi oleh pikiran sendiri. Tapi Tuhan bekerja di atas logika. Seringkali yang membatasi kuasa Tuhan adalah pikiran kita. Hati-hati. Seringkali kita berkata, saya nggak mungkin bisa Pak dapat beasiswa. Saya nggak mungkin bisa Pak sekolah tinggi. Saya nggak mungkin bisa Pak dapat universitas. Karena ya ke ekonomi orang tua pas-pasan Pak. Ekonomi orang tua ya sedang tidak baik-baik saja. Nah itu pikiran kita yang membatasi kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan melampaui logika manusia. Makanya mendiang pendeta Pariaji selalu mengatakan, firman Tuhan lebih dari ilmu pengetahuan manusia. Berapa banyak mujizat yang terjadi. Anak-anak muda. Saya pernah cerita, ada seorang anak muda di SCBD. Dia datang rajin tengah minggu, dia rajin datang tengah minggu hari Selasa. Dan dia sewaktu ketika minta doa apa? Pak, saya mau kerja di Walt Disney. Tapi saya nggak ada relasi, saya nggak ada channel. Saya cuma mau Pak punya cita-cita keinginan. Karena dia jago untuk desain, jago gambar. Dia pengen kerja di Walt Disney. Mungkin secara teman-temannya, mungkin secara pemikiran manusia, logika, mungkin diketawain. Terbatas. Mana bisa sih? Lu jangan mimpi deh. Jangan terlalu menghayal tuh jangan terlalu tinggi-tinggi. Nah ini. Seringkali kita dibatasi dengan perkataan seperti itu. Sedangkan saudara dan saya diajar di gereja Tiberias, di Bonerges, mendiang pendeta Pariaji. Anak-anak muda punya iman yang besar. Punya iman yang besar. Karena apa yang kau lakukan, ya itu semua tergantung dengan imanmu. Gak ada yang bisa membatasi imanmu. Semakin besar imanmu, semakin besar engkau akan melihat pekerjaan Tuhan, karya Tuhan, keajaiban Tuhan terjadi dalam hidup. Saudara tahu, ya, saya cuma doa, dia doa, ayo kita doa. Ya, Tuhan buka jalan, Tuhan tolong. Beberapa bulan kemudian dia datang lagi saudara, dalam acara yang berbeda, dalam ibadah yang berbeda, tetap di cabang yang sama dan dia berkata, Pak terima kasih. Dia sambil nangis, Pak terima kasih. Saya sudah bekerja di Walt Disney. Secara manusia tidak mungkin. Secara manusia itu tidak bisa Pak. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi saya mau bilang, ya, Tuhan tidak memberikan ya apa yang kita inginkan. Seringkali apa yang kita inginkan bisa salah. Tapi ingat, Tuhan selalu memberikan apa yang kita butuhkan. Kalau hari ini teman-teman butuhnya studi, percayalah Tuhan akan berikan studi yang terbaik. Tuhan akan berikan yaitu sekolah yang terbaik. Tuhan akan berikan fasilitas yang terbaik. Tuhan akan berikan universitas yang terbaik. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Kalau hari ini engkau butuhnya untuk karir, percayalah Tuhan akan berikan semua yang terbaik. Knowledge yang terbaik, skill yang terbaik, semangat yang terbaik. Untuk engkau bisa mencapai prestasi, untuk engkau bisa dipromosikan sama pimpinanmu, sama bosmu, sama atasanmu. Dan engkau terus punya effort yang lebih di dalam karirmu. Percayalah, kalau kebutuhanmu di situ, Tuhan pasti Tuhan akan penuhi di situ. Tuhan akan tolong di situ. Tuhan akan bantu semaksimal mungkin. Dan Tuhan akan berikan mujizat. Karena Tuhan yang buka gak ada yang bisa tutup.
Tuhan yang angkat, nggak ada yang bisa turunin. Seringkali kita dibatasi dengan perkataan-perkataan manusia. Yang cenderung, mohon maaf, cenderung apa perkataan manusia? Cenderung melemahkan kita. Bukan sebaliknya. Tetapi perkataan firman sudah pasti 100% perkataan firman menguatkan iman saudara dan saya. Karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman. Maka setiap hari teman-teman harus percaya akan firman Tuhan. Karena kekuatanmu ada di dalam firman Tuhan. Katakan amin dulu. Coba kita lihat lagi slide yang tadi. Harapan kecil kita dibatasi oleh pikiran sendiri, tapi Tuhan bekerja di atas logika. Jangan hanya berdoa untuk cukup makan hari ini. Doalah untuk hidup yang berdampak dan dipakai Tuhan. Ya, jangan berdoa untuk apa tentang kebutuhan kita hari ini. Dia pasti cukupi. Ya, selama kita cari kerajaan Allah, kerajaan sorga, semua ditambahkan. Tapi ayo, jangan kita juga lupa. Ya, untuk apa? Tuhan, pakailah hidupku untuk menjadi berkat. Pakailah masa mudaku Tuhan untuk berdampak. Pakailah masa mudaku Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa. Pakailah masa mudaku Tuhan untuk apa? Untuk menjadi yaitu perpanjangan tangan Tuhan. Katakan amin. Coba slide selanjutnya lagi. Jangan batasi Tuhan dengan doamu yang kecil. Dia sanggup memberi lebih dari yang kamu minta. Seringkali doa-doa kita itu ya kecil buat Tuhan. Bukan berarti Tuhan gak bisa jawab. Gampang buat Tuhan. Tapi apa? Dia sedang ingin memberikan yang lebih dari apa yang kita minta. Makanya apa? Dia mau kita apa? Berproses. Bilang sama saya, berproses. 1, 2, 3, berproses. Ya, jadi anak-anak muda jangan punya mental yang gampangan. Ya, artinya jangan mau apa-apa mudah, apa-apa mudah. Kalau apa-apa mudah, nggak ada yang bisa diceritain. Tapi kalau engkau berproses, ya, oh pernah gagal, oh pernah ikut tes ini, tapi ditolak Pak. Oh saya pernah ujian Pak, tapi saya ngalapin ketakutan, tapi saya andelin Tuhan, saya berdoa Pak, saya perjamuan kudus, diurapi minyak urapan, saya jadi berani, saya tidak takut lagi Pak, dan saya lulus dengan nilai tertinggi. Itu yang Tuhan mau. Karena engkau, anak-anak muda, saudara dan saya, sudah ditebus dengan harga yang mahal. Kita bukan anak-anak lagi yang anak-anak muda yang murahan, tapi kita anak-anak muda yang sangat-sangat mahal. Dan ingat, sesuatu yang mahal itu pasti apa? Ada kualitinya, ada apa? Ada kualitas yang terbaik dan melewati proses cek berkali-kali. Ya, quality control namanya. Ya, untuk apa? Mengecek. Ya, jangan sampai ada kekurangan, jangan sampai ada miss. Pasti beberapa terus dilakukan uji coba sampai apa? Mendapatkan produk yang benar-benar terbaik. Ketahuilah, kalau hari ini engkau sedang berproses, Tuhan sedang membuat engkau dan aku punya kualitas yang terbaik lebih daripada yang terbaik. Beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Yang kedua, apa yang kita bisa pelajari dari makna penting Petrus menyembuhkan orang yang lumpuh? Yang kedua, nama Yesus adalah sumber kuasa yang mengubahkan hidup. Ternyata nggak ada nama lain selain nama Yesus. Coba kita buka Kisah Para Rasul 3 ayat 6-7. Kita lihat ini kelanjutan yang tadi. Di mana seorang yang lumpuh, seorang yang terbaring di depan pintu gerbang indah, dia mengharapkan sedekah, mungkin mengharapkan emas dan perak. Tapi lihat ayat 6 ayat 7. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Petrus bilang, emas dan perak aku nggak punya. Aku nggak bisa memberi engkau sedekah emas dan perak karena aku nggak punya, kata Petrus. Tapi apa yang aku punya, kuasa nama Yesus, berjalanlah. Kita lihat ayat yang ke-7. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Berjalan. Bayangin.
yang tadinya cuma terbaring di depan pintu gerbang indah, berjalan. Karena apa? Kuasa nama Yesus yang mengubahkan hidup. Kalau hari ini engkau dalam masa-masa sulit, masa-masa sukar, jangan pernah lupa untuk engkau apa? Berseru kepada nama Yesus untuk menolong, untuk memulihkan hidupmu, untuk memberi engkau kekuatan. Kita lihat slide selanjutnya lagi. Petrus tidak memberi uang, tapi memberi kuasa dalam nama Yesus, dan itu mengubahkan hidup si lumpuh. Kita sering berpikir berkat sama dengan materi, tetapi kuasa nama Yesus lebih berharga dari uang. Karena apa? Karena ia menyembuhkan, memulihkan, dan menyelamatkan. Kuasa nama Yesus itu adalah menyembuhkan, memulihkan, dan menyelamatkan. Lebih berharga dari apapun juga. Nama Yesus adalah otoritas surgawi. Ketika kita percaya dan bertindak dalam namanya, hidup kita bisa dipulihkan, baik secara fisik, rohani, maupun mental. Ya, jadi tubuh jiwa roh kita terpelihara sempurna. Ya, Tuhan bisa pulihkan, Tuhan bisa recovery. Ya, ketika kita apa? Sedang menghadapi namanya apa? Kesulitan atau kesedihan, ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan. Ketika kita sebut nama Yesus, ketika kita pakai nama Tuhan, kuasa nama Tuhan yang bisa mengubahkan kita dari ketakutan menjadi apa? Ya, menjadi percaya. Yang kurang percaya menjadi apa? Semakin percaya. Kita lihat lagi. Bawalah setiap masalahmu kepada Yesus dalam pergumulan. Perhatikan, bawalah setiap masalahmu kepada Yesus dalam pergumulan, ketakutan, kekhawatiran. Mungkin ada masalah keluarga, sakit penyakit. Mungkin ada kebiasaan buruk yang gak bisa dilepaskan. Karena di dalam namanya ada kuasa dan pengharapan. Sebut nama Yesus. Tuhan, lepaskan aku dari pergaulan yang buruk. Tuhan, lepaskan aku dari pertemanan yang salah. Tuhan, lepaskan aku dari hubungan yang salah. Bukan mengandalkan kekuatan kita. Kita udah tahu salah, kita udah tahu yaitu tidak di jalan yang baik, ya. Untuk apa? Segera kita sadar diri. Jangan kita nggak ambil respon. Gimana Tuhan mau pulihkan kita? Kalau kita nggak take respon. Kalau kita nggak kerjasama sama Tuhan, makanya iman tanpa perbuatan mati, sia-sia. Makanya kalau hari ini kita beriman, harus disertai dengan perbuatan. Perbuatannya apa? Hidup dalam pertobatan. Makin cepat kita hidup dalam pertobatan, makin cepat kita sadar, makin cepat kita berbalik, makin cepat juga pemulihan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Slide selanjutnya lagi. Nama Yesus adalah jawaban dari setiap kebutuhan. Bukan hanya untuk hari ini, tapi sampai kekekalan. Kemarin Winter Camp, ya, pas malam puncak, ya, doa para hamba Tuhan, pendeta doa di acara Winter Camp. Berapa banyak anak-anak muda yang, Pak, saya udah capek, Pak, buat dosa. Dia nangis-nangis, dia kejetak, udah capek, Pak. Saya capek, saya mau lepas. Kuasa nama Yesus yang bisa melepaskan dia. Ya. Berapa banyak anak-anak muda yang sudah putus asa. Kalau kita pakai kekuatan kita untuk kita lepas dari dosa, nggak bisa. Karena itu kekuatan kita. Tapi nama Yesus bisa mengubahkan. Katakan amin. Ya, dia punya cara. Selama kita mau. Jangan cuma sehari, baru sehari, 2 hari, udah nyerah lagi. Setiap hari. Kalau kita tahu dosa itu sulit, kalau kita tahu dosa itu benar-benar apa? Ya, menjerat kita. Kita harus apa? Berjuang lebih lagi untuk kita apa? Berkemenangan atas dosa. Karena bukan kita. Maka kita hidup ini bukan kita lagi yang hidup sendiri, tapi Yesus yang hidup di dalam hidup kita, yang memberikan kita kemenangan. Katakan amin. Ya, anak-anak muda pasti bisa. Selama apa? Ada kuasa nama Yesus yang mengubahkan. Ya, maka coba kita lihat, nama Yesus adalah jawaban dari setiap kebutuhan. Bukan hanya untuk hari ini, tapi sampai kekekalan. Sampai apa? Sampai dia datang yang kedua kali. Sampai saudara dan saya, ya, dipanggil Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Ya, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan akan beroleh hidup yang kekal. Jadi hari ini jangan pernah lupakan nama Yesus. Ya,
dalam kondisi apapun, saudara ingat, sebut nama Yesus. Ya, terus bawa dalam doamu setiap hari. Sampaikan apa yang menjadi ketakutanmu. Mungkin ada masalah orang tua, mungkin ada masalah. Ya, beberapa kemarin juga acara Winter Camp di daerah juga, ya anak-anak muda juga mengatakan, Pak tolong doa untuk orang tua. Ya, sedang ada dalam masalah ekonomi, ya sedang kesulitan finansial. Ya, ayo kita doa. Ya, biar Tuhan Yesus, kuasa Tuhan yang sanggup menolong. Karena Yesus itu, Dia mengerti. Dia paling tahu caranya yang terbaik untuk menolong kita. Dan tepat pada waktunya. Tidak pernah terlambat sedikit. Dan Tuhan tidak pernah mengulur-ngulur waktu. Kalau hari ini engkau belum menerima, kalau hari ini engkau belum melihat jawaban doamu, bukan Tuhan tidak mengasihi kita. Bukan Tuhan tidak mau menjawab. Tapi Dia sedang memberi kita waktu, kesempatan untuk kita semakin lebih giat lagi untuk cari Tuhan. Saya percaya. Ayo kita punya pikiran yang positif. Setiap hari hidup ini adalah kesempatan. Setiap hari kita ada, ya kita hari ini masih bisa studi sekolah. Mungkin dengan berbagai macam keterbatasan. Mungkin tidak sebaik yang teman-teman kita punya. Fasilitas segala macam, tetap kita apa? Kita harus perkatakan yang baik. Tetap kita harus berpikir yang baik. Bahwa hari ini aku masih dikasih kesempatan. Hari ini juga aku akan melihat Tuhan turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Jadi hari ini jangan pernah menyerah. Ya, kuasa nama Yesus itu sanggup mengubahkan hidup kita. Siapa yang percaya kuasa nama Yesus sanggup mengubahkan hidupmu? Dari kegagalan menjadi keberhasilan. Dari putus asa menjadi berpengharapan. Coba lihat tangan-tangannya. Saya doa terjadilah sesuai dengan imanmu. Beri tepuk tangan sekali lagi dasar. Dan yang ketiga, yang terakhir. Yuk pemusik, worship leader maju ke depan. Yang ketiga yang kita bisa pelajari dari pentingnya Petrus menyembuhkan orang yang lumpuh. Yang pertama bukan hanya Tuhan tidak memberi apa yang kita inginkan, tapi apa yang kita butuhkan. Yang kedua, nama Yesus adalah sumber kuasa yang mengubahkan hidup. Dan yang ketiga, setiap pemulihan sejati menghasilkan puji-pujian dan kesaksian. Ini bicara tentang apa? Ya, setiap pemulihan. Kalau udah terima mujizat, jangan lupa ngucap syukur. Nah ini, ingat gak? Ada yang 10 orang, kisah 10 orang kusta. Masih ingat cerita itu? 10 orang kusta. Yang sakit kusta berapa? Yang sakit kusta ada berapa? Oke, ada 10. Yang datang sama Tuhan minta disembuhin ada berapa? 10. Yang disembuhin ada berapa? 10. Yang balik sama Tuhan ada berapa? Ya 10 juga. Iya. Main asal ngomong aja 10. Ya 10 terus aja. Ulang lagi ya. Yang sakit kusta ada berapa? Oke. Yang datang sama Tuhan berapa? Oke. Yang disembuhin berapa? Yang balik sama Tuhan? Nah, kan mabok kan semuanya kan? Baru begini doang ya kan? Ya ketahuan nggak konsentrasi. Ya, tubuhnya di sini, pikirannya udah nanti mau makan apa ya? Nanti nonton film masih kebagian gak gue jam berapa nontonnya? Jangan filmnya udah mulai lagi. Ini pendeta kok banyak lama bener lagi. Ayo ulang lagi ya. Yang sakit kusta berapa? Oke ya. Nah terus yang datang sama Tuhan? Oke, yang disembuhin 10. Yang balik sama Tuhan? Tuh masih ada yang 10, saya bingung. Ini yang 10 gimana ya? Apa yang salah siapa ya? Yang salah orang kustanya apa? Yang balik berapa? 1. Bayangin, yang datang sakit kusta itu ada berapa? 10. Yang sembuh berapa? Yang sembuh 10. Yang balik sama Tuhan untuk ngucap syukur berapa? Tuh. Yang 9 kemana? Ke MKG. Iya, dia di food court di sana. Jadi kita hari ini diingetin. Ayo. Kalau sekecil gini loh.
Teman-teman, sekecil apapun mujizat. Makanya Pak Pariaji senang sama mujizat. Ibu Gembala senang sama mujizat. Kalau dengar cerita mujizat, Kak Argo, Pendeta Argo senang sama, kalau dengar cerita mujizat tuh senang, happy. Kalau dengar ada ya anak-anak muda terima mujizat. Kenapa? Karena itu adalah karya Tuhan, kebaikan Tuhan. Maka sekecil apapun mujizat kebaikan yang kau terima, ayo bawalah hidupmu sebagai puji-pujian, menyenangkan Tuhan. Dan apa? Bersaksi. Di tempat ini semua sudah terima mujizat? Nah, angkat tangan. Mungkin ada yang belum kan? Ada yang belum pernah ngalamin mujizat dalam hidupnya? Ada? Yang belum terima, biar didoain. Iya gak apa-apa, ngapain malu-malu. Itu jujur, belum terima mujizat. Belum dapat pacar apa? Ya biar didoain nanti kan. Ya iya, ngapain malu-malu. Yang udah dapat mujizat. Mau kecil, mau besar, pokoknya udah. Pak, saya Pak kemarin batuk Pak, flu Pak. Saya perjamuan kudus, diurapi minyak urapan. 2 hari Pak, sembuh. Itu mujizat. Pak, saya Pak kemarin mau ngangkat ini Pak, ya, mau ngangkat lemari. Ngangkat lemari. Tangan Pak, aduh kecetit Pak. Ya, tangan saya keseleo Pak. Saya urapin minyak urapan Pak. Wah, langsung besokannya enak Pak. Saya langsung bisa angkat rumah Pak. Itu mujizat, sekecil apapun. Pak, saya ujian nilainya bagus Pak. Pak, saya diluputkan dari dosen-dosen yang ini Pak, yang tidak sesuai dengan harapan saya Pak. Ya, itu mujizat juga. Tuhan itu kerjanya ajaib. Ya, Tuhan bisa pakai siapapun, Tuhan bisa pakai cara apapun. Jangan pernah batasi kuasa Tuhan. Ya, mungkin hari ini kau berkata, Pak saya masih muda Pak, saya masih 18, 19, 20, 21, 22, 23. Gak ada batasan umur. Mujizat itu gak ada batasan umur. Selama kita percaya, di situ mujizat pasti terjadi. Kita buka Kisah Para Rasul 3. Ayat 8 sampai 10. Ini ayat yang terakhir ya. Jadi setiap pemulihan sejati menghasilkan puji-pujian dan kesaksian. Jadi kalau hari ini kita udah dipulihkan, jangan lupa teman-teman hari ini yang udah pelayanan juga, yang ikut The Calling kemarin sudah, jangan lupa kalau engkau terima mujizat ya. Banyak yang kesaksian, Pak saya udah pelayanan, Pak saya sudah pelayanan, pas saya sudah pelayanan Pak, karir saya makin diberkati Pak, Pak nilai-nilai saya bagus Pak. Itu diceritakan, banyak. Cuman kadang apa? Malu-malu. Tapi kalau ditanya berkat, enggak malu-malu. Malu-maluin. Kisah Para Rasul 3, 8-10. Ia melonjak ya, berdiri lalu berjalan kian kemari. Ini artinya apa? Responnya senang. Ketika dia berjalan, iyalah orang yang dari terbaring tiba-tiba bisa berjalan. Bayangin. Orang yang tadinya gak bisa nyetir motor, bisa jadi bawa motor, pasti senang. Gak bisa naik sepeda, bisa naik sepeda. Gak bisa bawa mobil, bisa bawa mobil, pasti senang. Kok bisa ya saya? Kok bisa? Yang tadinya ya mungkin bahasa Inggrisnya gak lancar, tapi tiba-tiba dia tekun-tekun di situ. Tapi kok saya jadi sekarang fasih banget ya, dikit-dikit dikit-dikit berasa kayak di sana, di luar negeri, ya. Coba kita lihat lagi ayat yang ke-9. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah, ya. Ayat yang ke-10. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Coba kita lihat keterangannya. Setelah sembuh, orang lumpuh ini tidak diam-diam pulang. Jadi kalau udah terima mujizat jangan diam-diam aja. Ya, kesaksian. Ia berlari, melompat dan memuji Tuhan. Ini respon dari orang yang lumpuh berjalan. Ya, bahkan membuat orang-orang di sekitarnya takjub. Pemulihan dari Tuhan harus membawa kita kepada hidup yang baru dan keinginan untuk bersaksi, bukan kembali ke hidup yang lama. Ya, kesaksian hidup kita adalah alat penginjilan yang kuat. Makanya kenapa gereja Tiberias terkenal dengan apa?
ya, gereja yang penuh kuasa dan mujizat. Karena gembala sidangnya juga berawal dari orang yang mengalami mujizat, berjumpa dengan Tuhan, ibu gembala dan juga bapak gembala. Coba kita lihat lagi. Kalau Tuhan sudah tolong kamu, jangan diam. Coba bilang kiri kanannya, kalau Tuhan sudah tolong kamu, nah bilang ya, tepuk pundaknya pelan-pelan, jangan diam. Ya, jangan ditoyor kepalanya ya. Nanti dia marah gak mau balik lagi. Bilang kalau Tuhan tolong kamu, jangan diam. Ya, mulai bersaksi, pujilah Tuhan, jadilah terang bagi orang lain. Bilang kiri kanannya, jadi terang ya. Nah, ada amin? Ya, coba slide selanjutnya lagi. Berkat Tuhan seharusnya membuat kita bangkit, memuji dan menjadi terang. Kalau hari ini kita masih terima semua yang terbaik dari Tuhan, bukan untuk membuat kita gagal, bukan untuk membuat kita semakin turun, semakin lemah, semakin hilang pengharapan, semakin putus asa. Tapi kalau hari ini kita masih terima berkat Tuhan, kita masih bernafas, kita masih sehat, ini seharusnya membuat kita bangkit. Untuk apa? Kita terus memuji Tuhan dan untuk kita terus menjadi terang. Ya, agar dimanapun engkau berada, di studimu, di karirmu, dimanapun engkau berada, ya, Tuhan pakai hidupmu untuk menyatakan kasih, kuasa, mujizat Tuhan. Agar orang yang belum kenal Tuhan lewat hidupmu, dia bisa kenal Yesus, dia bisa terima Yesus, dia bisa menerima berkat mujizat. Kesimpulan, nama Yesus adalah harta terbesar yang dimiliki gereja. Kita mungkin kekurangan emas dan perak, tetapi bersama Yesus kita memiliki segala yang kita butuhkan. Selamat malam, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Kita beri tepuk tangan. Kita bangkit berdiri, angkat tangan kita dua-dua. Angkat tanganmu dua-dua di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Angkat tanganmu dua-dua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang, dengan caranya di waktu yang, bilang ku kan melihat, Dia jadikan semua. Kita beri tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan. Mari angkat pujian ini menjadi doa kita. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena Mari sama-sama angkat tanganmu katakan, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan lebih sungguh lagi. Katakan Yesus, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan.
Lebih sungguh lagi katakan panggil namanya Yesus. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Panggil namanya Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari biar musik mengalun dengan lembut. Mungkin malam hari ini engkau datang di tempat ini, mungkin berkata, Pak Pendeta, banyak sekali masalah yang saya hadapi. Saya masih muda benar, saya masih muda betul, tapi banyak sekali tantangan, persoalan yang sampai hari ini membuat saya merasa capek, membuat saya merasa putus asa, hilang pengharapan. Mungkin ada anak-anak muda yang berkata, Pak, saya udah gak kuat. Tapi ketahuilah bahwa Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib, dengan caranya yang tidak terduga, bahkan yang tidak pernah bisa diselami dengan akal pikiran kita, logika kita sekalipun. Di sana Dia terus bekerja. Ketahuilah hari ini, apa yang kita inginkan mungkin belum yang terbaik, tapi apa yang kita butuhkan Dia jamin, Dia sediakan, Dia cukupkan, Dia pelihara, Dia berkati hidup. Jangan takut. Jangan biarkan hidupmu dikuasai oleh pikiran-pikiran yang negatif. Jangan biarkan lagi iblis ambil alih hidupmu. Jangan biarkan celah, tutup celah itu malam hari ini dengan kuasa nama Yesus. Jangan berkata, Pak, saya masih muda, Pak. Setiap kita bisa dipakai Tuhan. Setiap kita anak-anak muda, pasti ada masalah, pasti ada tantangan, pasti ada kesulitan. Baik studi, karir, semua. Selama kita masih hidup di dunia, itulah proses kita. Untuk kita bisa ceritakan kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan. Untuk kita bisa bersaksi dipakai Tuhan. Pertanyaannya malam hari ini adalah, apakah kita mau tetap setia? Apa kita mau menyerah? Setia tidak mudah. Butuh proses yang panjang. Tapi ketahuilah, di situ ada tangan Tuhan yang kuat, yang selalu akan menyertai hidup. Pertanyaannya malam hari ini, apa engkau mau tetap percaya? Apa engkau mau tetap taat? Apa engkau mau tetap menantikan yang dari Tuhan? Kalau ini jadi doamu, angkat tangan kananmu, taruh tangan kirimu di dada. Jangan lihat kiri kananmu. Jangan ingat-ingat lagi yang lalu. Jangan ingat-ingat lagi yang kemarin. Fokus hari ini. Ada kuasa nama Yesus. Kalau ini jadi doamu, ya Tuhan, saya mau ambil respon hari ini. Malam hari ini saya mau ambil keputusan untuk saya mau tetap setia, untuk saya mau tetap percaya kuasa nama Yesus yang mengubahkan hidup saya, masa muda saya, masa depan saya. Kalau ini doamu, kau beriman percaya, angkat tangan kanan, taruh tangan kirimu. Yesus mendengar lebih dari yang Yesus menjawab lebih dari dengan di waktu. Katakan, ku kan melihat, ku kan. Sekali lagi, angkat tanganmu dua-dua, pandang wajahnya. Yesus mendengar. Ayo, bangkitkan imanmu, bangkitkan imanmu. Lebih dari yang, katakan dengan caranya. Di waktu yang, bilang ku kan melihat, ku kan melihat. Kita beri tepuk tangan, sorak-sorai di atas kepala kita. Yesus, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan
Yesus mendengar lebih dari yang. Ini iman percaya kami Tuhan. Ini keyakinan kami malam hari ini. Ini doa kami lebih Tuhan. dari yang ku harapkan, dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat, Dia jadikan. katakan ku kan melihat. Dia jadikan. Sekali lagi katakan ku kan melihat. Dia jadikan semua. Benar Tuhan, agar pulang dari tempat ini kami dengan semangat yang baru, dengan pengharapan yang baru, keyakinan yang baru, bahwa di tangan kami ada kuasa, di mulut kami ada kuasa. Apa yang kami doa sampai di sorga, apa yang kami doakan Tuhan jawab tepat pada waktunya. Berkati Tuhan, agar setiap anak-anak muda kami terus yaitu menjadi anak-anak muda yang bertumbuh, berakar terus Tuhan, dan berbuah yang banyak. Kami terus menjadi terang dimanapun kami berada. Kami terus menjadi saksi. Kami terus bangkit dari setiap keterpurukan, kegagalan, dari masa lalu, dari masa-masa sulit, masa-masa yaitu yang tidak baik, yang tidak enak, dari rasa-rasa yang tidak enak dalam hidup kami. Kami terus bangkit setiap hari untuk kami berkemenangan di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, agar kami boleh terus dikuatkan dan kami boleh terus menjadi kekuatan bagi orang-orang yang membutuhkan. Kami akan beri persembahan sebagai ucapan syukur kami. Berkati tangan-tangan yang memberi. Kami tidak miskin, tidak bangkrut, tidak gagal, tidak kekurangan, tidak hutang-hutang. Berkati rumah tangga kami, bahkan juga suami istri, bahkan juga anak-anak, orang tua kami, bahkan studi kami, karir kami, pekerjaan kami, masa muda kami, masa depan kami. Tuhan berkati berlipat-lipat kali ganda. Kami bersyukur, kami siapkan hati kami beri yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Sama-sama siap kita yang percaya, yang disayang sama Tuhan dengan bangga sama-sama. Kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk kembali. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Terpuji nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk persembahan setiap jemaat Tuhan. Sambil siapkan hatimu untuk terima tubuh dan darah Tuhan Yesus pada sore malam hari ini. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari maut, beri kemenangan tubuhmu.
Sambil saya undang jemaat Tuhan, kita boleh bangkit berdiri. Kita akan terima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur, kami masuk dalam sakramen perjamuan kudus sesuai dengan perintah Tuhan kepada gembala sidang, kembalikan kuasa. Di balik sakramen perjamuan kudus ada tanda, ada kuasa, ada mujizat. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang lemah beroleh kekuatan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita angkat rotinya terlebih dahulu, tinggi-tinggi di atas kepala kita, yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama dengan iman percaya, kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus tertombak, tertikam, tergantung di atas kayu salib. Pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, memberikan kami hidup kekal dalam kerajaan surga. Kedua, tubuh Kristus ditombak, ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Ketiga, tubuh Kristus ditombak, ditikam di atas kayu salib agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, tumor, ginjal, tidak cuci darah. Aku tolak sakit jantung, paru-paru, lever, diabetes, hepatitis, darah tinggi, darah rendah. Aku tolak pengentalan darah, aku tolak kanker tulang, aku tolak saraf kejepit. Berkati pencernaanku, lambungku, ususku, sempurna sehat, tidak kanker usus. Dimanapun aku pergi, aku melangkah, aku berada, dijaga pasukan malaikat, tidak celaka, tidak bahaya, tidak mengalami maut, tidak terpapar virus apapun. Aku aman dalam perlindungan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Makanlah dan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Jadi teman-teman harus perjamuan kudus setiap hari ya. Karena ini adalah yaitu sarana. Ya, perjamuan kudus adalah sarana. Sebagai sarana, saudara dan saya di gereja Tiberias kita punya sarana. Ya, untuk apa? Untuk kita menang atas sakit penyakit. Untuk kita yaitu diberikan kepintaran, kepandaian, kecerdasan. Untuk kita bebas dari maut. Ya, untuk kita diluputkan dari segala yang jahat. Bahkan sarana itu fungsinya membantu, ya. Kayak teman-teman naik ke tempat ini, ada sarananya, tangga sama lift, ya. Itu sarana itu membantu. Nah, kita di gereja Tiberias diajarkan, ya, oleh gembala sidang, sarananya adalah perjamuan kudus dan minyak urapan. Dan kenapa harus dilakukan setiap hari? Karena ingatlah ini sebagai peringatan akan aku. Jadi kalau teman-teman setiap hari perjamuan kudus, teman-teman ingat Tuhan setiap hari. Pasti ada kekuatan di situ. Teman-teman kuliah, studi, ya, karir, ya, menghadapi tantangan, pasti ada kekuatan. Kenapa? Karena ada tubuh dari Yesus. Kita diproteksi, kita dilindungi, ya. Jadi nggak cukup cuman seminggu sekali atau seminggu 3 kali. Yang benar itu adalah setiap hari. Kita diajar oleh gembala sidang setiap hari, ya, dari dulu sampai hari ini, ayo perjamuan kudus setiap hari, ya, agar setiap anak-anak muda, ya, berhasil hidupnya, ya, hidupnya penuh kuasa, hidupnya berkemenangan, ya, studimu berhasil, ya, dan engkau bisa bersaksi, ceritakan, ya, karena saya rajin perjamuan kudus, ya, kayak saya rajin terima tubuh dari Yesus. Ada anak muda namanya Matthew, dia ibadah di Gading Marina. Dia divonis dokter mengalami namanya yaitu nggak bisa dengar permanen, dan dokter harus mengatakan kepalanya tengahnya ini harus dibor, dipasang alat. Mamanya cerita dan menolak untuk dipasang itu, dan dia tekun perjamuan setiap hari. Jadi divonis dari kecil nggak bisa dengar permanen.
harus dipasang alat, dibor. Mamanya menolak. Mamanya kasih perjamuan kudus tiap hari. Ternyata Matthew besar, ya, dan dia bersaksi mamanya enggak dibor, yang tidak bisa dengar permanen menjadi pendengarannya terbuka, sempurna, sehat. Dan bukan hanya itu saja, dia dapat beasiswa di salah satu universitas unggulan, ya, ternama. Dan bukan hanya sekedar beasiswa, dia dari mulai kebutuhannya, ya, sehari-hari, tempat tinggal, uang jajan, semuanya sudah tercover selama dia kuliah 4 tahun. Itu semua karena mujizat Tuhan. Ya, apa yang dia nggak pikirkan tercover. Jadi teman-teman ayo, ya, serajin mungkin setiap hari, ya, agar teman-teman, kalau yang lain ditolong Tuhan, teman-teman juga pasti ngalamin mujizat. Ya, percaya, kuncinya percaya. Angkat anggurnya tinggi-tinggi, yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama dengan iman percaya, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan kekal. Pertama, menyucikan, menguduskan aku. Aku berjanji, bertobat, menolak dosa, menolak setan dan perbuatannya. Berkati rumah tanggaku, rumah tangga yang suci kudus. Kami tolak perjinan percabulan, kami tolak poligami, poliandri. Jauhkan keluargaku dari perceraian, jauhkan keluargaku dari orang ketiga. Mulutku disucikan, dikuduskan, tidak nipu, tidak dusta. Doa-doaku penuh kuasa. Tanganku disucikan, dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kukerjakan pasti berhasil. Kami tolak segala fitnah, fitnah atas keluargaku, fitnah atas gereja. Kedua, oleh dari Yesus, darah anak, domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga surga. Sebagai warga surga, kami semua kumpul di bumi, kumpul di surga, punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Yang ketiga, oleh bilur-bilurnya, segala penyakitku sembuh hari ini. Jangan diminum dulu, ucap berkat. Di mulutmu ada kuasa, perkatakan, ucap berkat. Apa yang menjadi doamu, buat studimu, buat karirmu, yang mau dapat beasiswa, ucap berkat. Yang berdoa buat orang tuanya, buat ekonominya dipulihkan, ucap berkat. Yang doa buat kesehatan, ucap berkat. Yang doa buat karir, buat itu studi, buat masa depan, ucap berkat. Kami serahkan setiap permohonan doa anak-anakmu di tempat ini Tuhan. Kami imanin doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dalam nama Tuhan Yesus, di atas kayu salib sana Tuhan katakan semuanya sudah selesai. Kembali sama-sama dengan iman percaya, Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang Gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Pertama, bangsa Israel dengan roti mana makan tidur di padang gurun, diberkati, dicukupi, tidak kekurangan. Kedua, bangsa Israel dengan roti mana jubah baru, baju baru, artinya mulia, kami mulia, terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan, pesta di surga. Ketiga, bangsa Israel dengan roti mana kasut baru, sepatu baru, artinya punya roh majikan, generasi majikan, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak gagal, tidak kekurangan, tidak hutang-hutang. Aku terus naik, bukan turun, jadi kepala, bukan ekor. Apapun yang kupegang, kerjakan, lakukan, usahakan sepanjang minggu, bulan, tahun 2025. Tuhan berkati berhasil 10 kali ganda, 100 kali ganda. Segala sakit penyakit, kelemahan tubuh, penderitaan, segala kutuk, semua sudah diangkat, diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus, darah kebangkitan, darah kehidupan. Puji nama Tuhan Yesus Kristus, sambil naikkan syukurmu atas tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita percaya Yesus terlebih besar bagi setiap kehidupan kita. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar.
dalamku selama-lamanya. Kita berdoa buat minyak urapan. Yang bawa minyak urapan, angkat minyak urapan. Yang tidak bawa, angkat tangan. Angkat tangan saudara, mari sama-sama kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang disucikan, dikuduskan oleh Gembala Martir, Gereja Martir di akhir zaman ini, mengajar kami berdoa. Yang pertama, minyak urapan punya kuasa untuk memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Artinya setiap hari kami yang diurapi dengan minyak urapan, hidup kami penuh kuasa, penuh kemuliaan, penuh mujizat Tuhan. Yang kedua, minyak urapan punya kuasa untuk mengusir setan, menyembuhkan sakit penyakit. Artinya setiap hari kami yang diurapi dengan minyak urapan, kami menang atas dosa, menang atas setan, kuasa gelap, roh jahat, sakit penyakit, kami sehat, kami panjang umur. Yang ketiga, minyak urapan punya kuasa menghancurkan segala kutuk. Artinya setiap hari kami yang diurapi dengan minyak urapan, kami menolak kutuk miskin, kutuk bangkrut, kutuk gagal, kutuk kekurangan, kutuk hutang-hutang, kutuk resesi, kutuk dosa, kutuk sakit penyakit, kutuk keturunan nenek moyang. Semua dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus, tidak berkuasa atas hidup kami. Dan yang keempat, minyak urapan punya kuasa mengurapi kami lebih dari teman sekutu. Artinya setiap hari kami yang diurapi dengan minyak urapan, kami generasi majikan, kami terus naik, bukan turun, jadi kepala, bukan ekor. Apapun yang ku pegang, yang ku kerjakan, yang ku lakukan, yang ku usahakan, Tuhan berkati berhasil. Dan setiap hari kami yang diurapi dengan minyak urapan, kami dipersiapkan menjadi mempelai Kristus untuk pesta di surga, kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Olesi kening saudara dengan minyak urapan. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Kita bangkit berdiri. Mari angkat tangan kita dua-dua, kita berdoa syafaat. Yang pertama kami ucap berkat untuk Gembala Sidang, Ibu Pendeta Darneti Priyaji, bersama Pendeta Dr. Eriso Priyaji, Pendeta Argo Priyaji, beri kesehatan, panjang umur, ekstra tenaga, ekstra kuasa, ekstra mujizat, sampai Tuhan datang 2 kali terus pakai Gembala Sidang untuk memenangkan baik jiwa bagi surga. Nama Tuhan dipermuliakan. Bonarga Youth Ministry, Beloved Kids Siberius Choir, Tuhan berkati. Dan semua jemaatmu Tuhan, itu sebentar akan pulang tinggal ke tempat ini, tutup bungkus mereka dengan kuasa Yesus Kristus. Mereka tidak celaka, tidak bahaya, tidak alami maut. Mereka semua pulang dari tempat ini bawa sukacita, damai sejahtera, dan hati yang berlimpah dengan ucapan syukur. Berkati semua yang sudah melayani Tuhan di tempat ini, baik juga penanggung jawab tempat ini, dan juga yaitu worship team, juga worship leader, backup singer, para imam musik, tim event, bahkan juga tim choir, bahkan tim multimedia, soundman, semua kami yang terlibat melayani Tuhan tanpa terkecuali, berkat-berkat Tuhan sempurna tercurah dalam hidup kami. Dan setiap kami yang melayani Tuhan, kami tidak meminta-minta, kami pasti dipelihara Tuhan, kami dicukupkan Tuhan, kami disayang Tuhan, kami diberkati Tuhan. Kami ucap berkat buat bangsa Indonesia, Presiden, Wakil Presiden, seluruh Menteri, TNI, Polri, perawat, dokter, suster, berikan kesehatan, berikan hikmat, roh takut akan Tuhan dalam mengambil setiap keputusan kebijakan semua yang tepat, yang terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat yang terbaik dari kerajaan surga. Tuhan memberkati seluruh hidupmu. Tuhan memberkati keluargamu, rumah tanggamu, orang tuamu. Tuhan memberkati segala usaha dan pekerjaanmu. Tuhan memberkati studi anak-anakmu berhasil. Apapun yang kau pegang, kerjakan, lakukan, usahakan sepanjang minggu, bulan, tahun 2025. Percayalah, Tuhan pasti buat berhasil. Terimalah berkat, rahmat, kasih, karunia Allah Bapa di surga, serta penyertaan perlindungan dari Roh Kudus senantiasa menuntun, membimbing kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang 2 kali menjemput. Saya kita semua kawan-kawan terbang ke surga, pesta di surga bersama dengan Tuhan Yesus kekal sampai selama-lamanya. Sama-sama siap kita yang percaya disayang sama Tuhan dengan bangga, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kuasa-Mu terlebih besar.
KKR Kaum Muda Bonerges pada hari ini. Sampai jumpa di ibadah minggu. Tuhan Yesus memberkati setiap